Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pemahaman tentang semiotika sosial dan bagaimana seorang guru menggunakan pemahaman aspek semiotika sosial tersebut dalam mengevaluasi teknologi pembelajaran daring, khususnya dalam kelas saya di pembelajaran daring selama corona ini. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pemahaman tentang semiotika sosial dan bagaimana seorang guru menganalisis evaluasi teknologi pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran daring dengan pemahaman tersebut. Berikutnya, pengaruh teknologi terhadap kehidupan. Jadi sebelum masuk ke kegiatan inti, jadi teknologi dapat membantu manusia untuk mencapai tujuan sosialnya dan menjalankan segala aktivitasnya. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, teknologi sangat berperan untuk membantu kegiatan pelancaran kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, guru perlu dibekali bagaimana pemilihan mode digital teknologi pembelajaran sehingga dapat membantu siswa membangun pemaknaan dan pemahaman materi yang didapat. Hal tersebut membuktikan bahwa seorang akademisi, terutama guru, perlu mempelajari dan memahami konsep semiotika, karena teori semiotika sangat berkesinambungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Berikut dua tokoh yang menggagas dasar-dasar kajian semiotika, yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Berikutnya, semiotika secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, semion yang berarti tanda. Tanda tersebut telah terbangun atas dasar kesepakatan bersama, terbangun sebelumnya ya. Kemudian secara terminologis, ilmu yang pelajari sederetan objek-objek peristiwa dan seluruh kebudayaan sebagai tanda. Ini merupakan jenis semiotika yang dikenal sekarang. Namun untuk video kali ini akan membahas mengenai semiotika sosial. Yang namanya semiotika sosial berarti ada kaitannya dengan manusia ya. Semiotika sosial ini dikemukakan oleh Mike Halliday bahwa mengenai tanda yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia. Tanda tersebut dapat berwujud lambang, baik lambangnya kata maupun lambang dalam satuan kalimat. Mike Halliday ini berbeda dengan semiotika umum karena semiotika sosial terjadi melalui unsur arti, unsur bentuk, unsur ekspresi. Nah, berikut hubungan antara ketiga unsur semiotika sosial dalam persepsi bahasa. Jadi, arti pemakaian kata dapat dirasakan oleh sebuah bunyi dan sebuah tulisan seperti itu. Lanjut. Berikut akan saya analisis mengenai teknologi pembelajaran daring dengan aspek semiotika sosial. Di sini saya menampilkan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Ada kelas IndoX, istilahnya ya, itu merupakan tanda bahwa dalam Google Classroom itu memiliki 10 kelas bahasa sehingga siswa bisa masuk ke kelas masing-masing pembelajaran daring. Nah, Selanjutnya ada contoh komunikasi KBM daring di Google Classroom dengan model semiotika yang digunakan ini berupa teks dan simbol emoji. Kemudian ada juga tautan dalam bentuk YouTube ya. Tahapan komunikasi KBM daring ini salam pembuka, kegiatan inti dan ada juga penutup. Bisa kita lihat bersama ya, teks diawali dengan kalimat pertemuan 15 Oktober 2020. Hal tersebut merepresentasikan maksudnya agenda kelas masuk pada pertemuan tanggal 15 Oktober tahun 2020. Nah, setiap kiriman memang selalu dibiasakan dengan agenda seperti itu agar mempermudah siswa yang tidak bisa mengikuti di jadwal tersebut karena sesuatu hal, sehingga dapat dengan mudah melihat kembali dokumentasi pertemuan tersebut. Nah, selanjutnya diawali dengan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, menunjukkan guru sudah siap mendampingi siswa selama KBM daring atau KBM akan segera dimulai. Nah, dilanjutkan selamat pagi, kemudian tanda seru. Ini merupakan suatu peringatan atau ajakan agar segera bangun dan kembali beraktivitas. Nah, selanjutnya kemudian berdoa menumbuhkan kebiasaan baik. Ada kata Zoom. Tidak menggunakan Zoom untuk hari ini, itu merupakan penjelasan bahwa hari ini hanya berfokus pada Google Classroom. Nah, kemudian ada caps lock di sini, itu menandakan penekanan untuk kegiatan intinya, jadi hanya berfokus pada 2 video. Kemudian siswa wajib menemukan soal dalam video tersebut dan kerjakan pada buku tulis. Nah, saya lebih banyak dalam wacana teks ajakan imperatif itu menggunakan emoji ya, supaya terkesan tidak otoriter seperti itu. Kemudian penutup, salam sehat dan bahagia, selalu memberikan harapan agar siswa-siswa kita selalu bahagia. Nah,
Kemudian untuk komentar, siswa diberikan kehadiran dengan wajib berkomentar di kolom tersebut. Tapi sebelumnya saya mencontohkannya. Nah, kemudian ini hasil kesepakatan bersama melalui Zoom pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya ini salah satu contoh, ada VN atau Q&A bulan Oktober dan Q&A November. Ini menandakan kemudian ada yang berkomentar. Nah, ini menandakan bahwa pada bulan Oktober tersebut banyak beberapa pertanyaan yang diajukan siswa kepada saya dan saya wajib menjawabnya melalui Zoom pertemuan berikutnya gitu. Jadi ini hasil kesepakatan yang telah dibentuk bersama peserta didik. Selanjutnya, oke, ini salah satu contoh di melalui WhatsApp dan intinya, bijaklah dalam menggunakan bahasa, terutama simbol-simbol atau tanda-tanda yang digunakan ketika berkomunikasi, karena setiap tanda merupakan pesan yang ingin disampaikan. Kenali dan pahami teknologi yang digunakan agar teknologi tersebut benar-benar sebagai sarana yang dapat memberikan kemudahan, bukan menyusahkan atau bahkan menimbulkan permasalahan. Nah, terakhir, media yang sering digunakan oleh guru-guru adalah media sosial atau salah satunya yaitu Instagram. Instagram ini dimanfaatkan oleh guru, terutama khususnya saya pribadi, sebagai bentuk wadah pengumpulan tugas siswa-siswa ketika dalam bentuk gambar atau video. Karena apabila siswa mengirimkan gambar dalam bentuk video atau dan yang lainnya tidak berupa dokumen, maka file atau memori yang digunakan itu akan cepat habis. Jadi, guru-guru banyak memanfaatkan media Instagram sebagai wadah tempat menyimpan atau mengumpulkan tugas. Contohnya seperti ini, siswa-siswa kelas 10 di salah satu sekolah Cibinong mengirimkan bentuk tugas atau gambarnya ke dalam Instagram. Nah, contohnya seperti ini. Ketika itu, Koplak 47, kemudian ini tugas bahasa Indonesia, telah diberi instruksi harus diberikan nama, kelas, dan absensi. Kemudian guru akan memberikan komentar ketika telah melihat atau menilai tugas-tugas yang dikumpulkan tersebut. Seperti ini. Terima kasih. To town riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Father and I went down to camp along with Captain Gooding, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. And there was Captain Washington and gentle folks about him. They say he's grown so tarnal proud he will not ride without them. Yankee. Kesimpulannya, sebagai seorang akademisi, selain perlu terampil dalam menggunakan teknologi, sebagai seorang guru juga perlu memahami karakteristik siswa